Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Jangan lupa selalu tersenyum. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Diah Mulia Mutisari dengan NPM 20111000041 dari Prodi PGMI kelas C. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai meneladani masa kanak-kanak Rasulullah SAW. Guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam MI, dosen pengampu Ibu Eka Tusyana MPD. Setiap tahun di daerah kita atau di negara kita selalu merayakan yang namanya Maulid Nabi. Nah, teman-teman, di antara kalian ada yang tahukah apa itu Maulid Nabi? Ya, betul. Maulid Nabi adalah perayaan untuk memperingati kelahiran Nabi kita. Ada yang tahu siapa nama Nabi kita? Ya, betul. Nama Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, Nabi Muhammad ini merupakan Nabi dan Rasul terakhir, dan Nabi Muhammad inilah yang membawa agama Islam sampai saat ini. Nah, teman-teman, ada yang tahu kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Ya, betul sekali. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Pada saat Nabi Muhammad dilahirkan, ada seorang yang membantu proses kelahirannya, yaitu seorang bidan yang bernama Siti Syifa. Jadi bidan inilah yang membantu saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi teman-teman, Nabi Muhammad ini sama seperti kita, mempunyai ayah, mempunyai ibu, mempunyai kakek, dan mempunyai paman. Ada yang tahu nama ayah dari Nabi Muhammad? Ya, betul sekali. Nama ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Fatimah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, dan pamannya bernama Abu Muthalib. Nah, sekarang coba teman-teman amati. Inilah gambar tempat kota Mekah di mana menjadi tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, Nabi Muhammad ini lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal dunia ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya pada usia 3 bulan. Mendengar kabar kelahiran Nabi Muhammad, sang kakek yang bernama Abdul Muthalib sangat bahagia, sangat senang sekali, sampai si bayi didekap dan diciumnya, bahkan diajak lari keliling Ka'bah, dan Nabi diajak masuk dalam Ka'bah, diajak berdoa dan bersyukur. Saking senangnya kakek Abdullah, kemudian sang bayi diajak keluar dan ditunjukkan kepada orang banyak sekali, atau ditunjukkan bahwa cucunya yang paling disayang telah lahir. Nah, kemudian si kakek Abdul Muthalib ini memberi nama cucu kesayangannya dengan nama Muhammad, yang mana memiliki arti orang yang terpuji. Nah, teman-teman, Nabi Muhammad ini adalah keturunan dari Bani Hashim. Dari suku Quraisy, Bani Hashim ini adalah salah satu kabilah yang sangat dimuliakan di suku Quraisy. Karena itu, kakek Abdul Muthalib ini adalah orang yang sangat dihormati di suku Quraisy. Sehingga kakek Abdul Muthalib ini di suku Quraisy mempunyai jabatan yakni dengan sebutan Siqoyah, yang berarti pengawal sumur Zam-Zam. Jadi, jika ada tamu dari luar kota Arab atau luar kota Mekah, kakek Abdul Muthalib ini yang menyiapkan dan menyediakan air Zam-Zam. Nah, teman-teman, menurut para ahli sejarah,
Nabi Muhammad ini masih ada keturunan dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, baik itu dari keturunan ayah maupun dari keturunan ibunya. Jadi, Nabi Muhammad itu masih keturunan dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Silsilah keturunan Nabi Muhammad bisa dilihat pada gambar di samping. Jadi, ayahnya yang bernama Abdullah dan ibunya yang bernama Siti Aminah. Ibu dan ayah dari Nabi Muhammad ini masih ada hubungan kerabat dari kakeknya yang bernama Kilab bin Ibnu Murrah. Kalian simak, kalian perhatikan silsilah keluarga Nabi Muhammad pada gambar itu. Selanjutnya, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Saking banyaknya, kita sebutkan beberapa saja ya. Yang pertama, keluarnya cahaya yang terang benderang. Yang kedua, api di negeri Persia, sembahan kaum Majusi yang hidup beribu-ribu tahun, mendadak mati. Kerajaan Persia pun hancur luluh lantah karena adanya gempa. Herannya, api tersebut tidak pernah padam saat beribu-ribu tahun. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, api tersebut mendadak mati. Peristiwa yang ketiga yang tidak kalah luar biasanya adalah penyerangan pasukan gajah. Mungkin di antara kalian tahu kalau setiap sore atau pagi kalau musim hujan banyak sekali ya burung-burung yang ada di sekitar rumah kita yang kecil-kecil. Mungkin itu bisa diibaratkan dengan tentara Allah. Penyerangan pasukan gajah ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Abraha dari negeri Yaman. Pasukan ini datang ketika Nabi Muhammad hendak menjelang lahir. Dengan pasukan beratus-ratus pasukan datang menyerbu Mekah dan ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi, teman-teman, ketika pasukan gajah ini mendekati Ka'bah, dihadang oleh tentara Allah. Ayo, siapa yang tahu apa itu tentara Allah? Iya, betul sekali. Yang tadi, burung yang kecil-kecil tadi, namanya burung ababil. Kalau kalian tanya, seperti apa bentuk dari burung ababil itu? Seperti yang ada di dekat rumah kalian tadi, yang ketika pagi atau sore tadi. Jadi, ibarat seperti itu ya teman-teman. Senjatanya itu terbuat dari kerikil kecil yang panas yang luar biasa. Karena apa? Karena kerikilnya ini diambil dari neraka. Senjata burung ababil kerikil kecil ini juga disebut dengan sijil ya teman-teman. Jadi senjatanya bentuknya kecil, itu luar biasa sekali yang bernama sijil. Coba sekarang teman-teman bayangkan. Satu burung membawa satu kerikil, padahal satu kerikil kalau jatuh pada gajah, maka kerikil itu akan tembus saking panasnya kepada gajah. Dan gajahnya pun mulai menggelepar dan mati. Nah, disinilah pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha dihancurkan oleh tentara Allah yang bernama apa tadi teman-teman? Iya betul, burung ababil. Jadi, tentara gajah yang dipimpin oleh Abraha kalah teman-teman, hancur dan lari. Sampai akhirnya Raja Abraha pun meninggal. Nah, semenjak peristiwa penyerangan pasukan gajah inilah disebut di dalam Al-Quran surah Al-Fil ayat 1-5. Jadi, teman-teman bisa baca beserta ayatnya, beserta artinya, biar teman-teman tahu. Oh, penyerangan gajah itu ternyata juga disebut di dalam Al-Quran. Nah, teman-teman, mulai sekarang kalian tahu kenapa sih kelahiran Nabi Muhammad itu disebut tahun gajah? Karena pada waktu kelahiran Nabi Muhammad ini ada penyerangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Pada masa zaman Arab dulu, pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW, tradisi masyarakat pada masa itu kalau mempunyai anak
itu harus disusui ke wanita lain. Jadi kalau punya anak bayi yang disusukan ke wanita lain, bertujuan agar bayi yang dilahirkannya itu tumbuh di lingkungan yang baik dan dapat berbahasa Arab dengan santun. Nah, di sini terdapat 3 wanita mulia yang pernah menyusui Nabi Muhammad. Ayo, siapa yang tahu ketiga wanita tersebut? Iya, yang pertama yakni Siti Aminah, yang mana Siti Aminah ini adalah ibu kandung dari Nabi Muhammad. Yang kedua yakni Siti Suaibah, di mana Siti Suaibah ini merupakan budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab, yakni paman dari Rasulullah. Lalu yang ketiga Siti Halimah, di mana Siti Halimah merupakan seorang wanita dari desa Sa'ad yang datang karena Nabi Muhammad terus menangis karena disusui oleh Suaibah. Nah, ketika disusui oleh Siti Halimah, tangisan Nabi Muhammad langsung berhenti dan merasa tenang dan nyaman. Dari ketiga wanita mulia ini, yang paling lama menyusui Nabi Muhammad yakni Siti Halimah. Jadi Siti Halimah ini menyusui selama 2 tahun dan mengasuhnya selama 4 tahun. Nah, teman-teman, pada masa kanak-kanak Rasulullah juga mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Yang pertama yakni pertumbuhan fisik yang sangat cepat. Jadi ketika Nabi Muhammad berumur 5 bulan sudah bisa berjalan, dan pada umur 9 bulan sudah bisa bicara lancar. Kemudian pada umur 2 tahun Nabi Muhammad sudah bisa mengembala kambing. Selanjutnya, keistimewaan yang tak kalah luar biasa lagi, yakni ketika Nabi Muhammad pergi kemana-mana selalu dilindungi oleh awan. Selanjutnya, ketika Nabi Muhammad berumur 4 tahun, ketika sedang asyik bermain dengan teman-temannya, dan yang mengasuhnya yakni Ibu Siti Halimah juga ikut bermain di situ. Tiba-tiba Nabi Muhammad didatangi oleh 2 orang yang berbaju putih. Dan Nabi Muhammad dibawa, teman-temannya pun melihat, lari, dan seketika anak-anak tersebut menghampiri Siti Halimah dan bilang jika Nabi Muhammad telah dibawa oleh 2 orang dengan kejadian tersebut. Siti Halimah beserta suaminya dan anak-anak tadi lari mencari Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ditemukan, sudah tergeletak dalam keadaan lemas pucat. Kemudian Nabi Muhammad ditanya oleh Siti Halimah, "Ada kejadian apa, anakku?" Ternyata Nabi Muhammad cerita bahwa dia telah dibawa oleh 2 orang besar putih. Kemudian Nabi Muhammad dibaringkan dan dibelah dadanya, dikeluarkan semua kotorannya dan dibersihkan. Kemudian dikembalikan lagi. Itu Nabi Muhammad bercerita kepada Siti Halimah. Akhirnya melihat kejadian itu, Siti Halimah ada kekhawatiran. Kemudian Siti Halimah dikembalikan ke ibunya. Selanjutnya Nabi Muhammad diasuh oleh ibunya selama 2 tahun dari umur 4 sampai 6 tahun. Pada umur 6 tahun dianggap sudah mampu diajak dalam perjalanan jauh. Selanjutnya pada umur 6 tahun diajak ibunya ziarah ke makam ayahnya. Lalu pulang perjalanan dari ziarah dari makam ayahnya, ibunya di tengah perjalanan sakit parah dan akhirnya istirahat di desa yang bernama Abu'wah, di salah satu rumah penduduk di sana. Tapi penyakit ibunya tak kunjung sembuh dan sampai akhirnya ibu Nabi Muhammad wafat di desa itu juga. Jadi teman-teman, Nabi Muhammad ini ditinggal wafat ibunya ketika umur 6 tahun. Nah, sepeninggalan ibunya ini Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya umur 8 tahun. Jadi ketika kakek Nabi Muhammad meninggal, pada saat itu Nabi Muhammad berumur 8 tahun. Lalu Nabi Muhammad diasuh dan dididik oleh pamannya sampai dewasa. Pamannya siapa tadi anak-anak namanya? Iya betul, pamannya bernama Abu Thalib. Mungkin ini adalah cerita masa kanak-kanak Rasulullah yang dapat saya sampaikan.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada terdapat kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.